Mas Haris, tadi Anda sempat mengatakan ada saksi yang diintimidasi. Diintimidasi oleh siapa dan siapa saksinya? Bisa diintimidasi, bisa juga terintimidasi dengan cara kerja yang ada. Misalnya semua tim ini kan dari awal saya sudah bilang, atau beberapa teman yang mensupport kerja kita ini sudah bilang, sebaiknya ada tim gabungan, jadi satu. Tapi ini kan ternyata ada 3, jadi ada tim ini datang, tim itu datang, tim ini lain lagi datang. Ya. Satu tim bisa berulang-ulang datang. Nah, itu lumayan mengganggu saksi, misalnya ada yang misalnya biaya perjalanan. Pak Sitinjak itu waktu diperiksa BNN, terakhir BNN bilang dibayar oleh BNN, tapi awalnya sebetulnya dia harus keluarkan koceknya dia sendiri. Dia kan PNS, juga mungkin ada keterbatasan jauh di Indonesia Timur. Dari Kupang ke Jakarta. Betul, Kumham juga nggak ada supportnya ke dia, gitu kan. Yang kedua, misalnya ada yang didatangi berulang-ulang, lalu ada yang cara bertanyanya ya mungkin mau cepat-cepat kali ya, udah ngaku aja, bicara aja gitu-gitu. Ada lagi yang tidak koordinasi, misalnya salah satu saksi itu adalah dampingan kontras juga, yang sedang ngajukan PK, tapi dia di Gunung Sitoli di Nias. Itu datang ke LP, ini soal koordinasi aja sih sebetulnya. Nah itu agak kaget sih Pierre di LP, karena kita sudah kasih nama kan yang boleh berkunjung, anak-anak dia, itu siapa saja gitu-gitu. Nah ini ada hal-hal seperti ini yang kerap terjadi. Dan saya memang punya concern yang cukup tinggi terhadap perlindungan saksi dari kasus ini gitu ya. Menurut saya LPSK itu bisa kasih perlindungan jika orang-orang ini masuk dalam kategori proses hukum. Sementara kan ini masih mencari fakta dulu, belum ada proses hukum. Nah ini ruang kosong yang tidak terjawab. Nah, LPSK sepertinya juga tidak punya mekanisme untuk keluar dari pakem itu. Ya. Mas Hendari, apakah benar tim ketika mencari kesaksian dari seorang saksi melakukan tindakan-tindakan dengan cara-cara intimidasi seperti yang disebutkan Haris Azhar tadi? Ya, bisa saja terjadi ekses gitu walaupun saya nggak mendengar kabar itu. Namun saya ingin katakan bahwa karena ini memang kata Haris kan mulanya dari konsekuensi dari adanya beberapa tiga tim. Tapi ya mungkin idealnya dalam pendapat Haris bahwa ada satu tim saja untuk memeriksa semua saksi ke presidenan. Tapi presiden kan sudah menyatakan, saya kira tidak perlu gitu ya, karena memang terlalu banyak tim independen. PSSI juga dibuat tim independen, ini dibuat tim independen, repot juga presiden suruh ngurusin tim independen banyak. Walaupun kami juga membuka dari awal satu pandangan bahwa kalau nanti presiden membentuk katakanlah tim independen, mungkin tidak sekarang, tapi setelah ada hasil-hasil tim ini dia bentuk tim lagi, itu tentu kami akan masukkan seluruh apa yang kami peroleh sebagai bahan dari tim itu. Ya tidak saja pada waktu nanti, pada waktu kemarin pun kami menyatakan begitu. Jadi kami akan mendukung itu untuk setelah semuanya selesai disampaikan. Artinya suatu saat nanti, katakanlah dalam waktu 10 hari mendatang, ketika waktu kerja tim dari bentukan Mabes Polri sudah habis masa kerjanya, akan dibuka semua apa temuan dari tim gabungan pencari fakta seperti itu? Belum ada pertemuan tentang itu karena masih ada 10 hari lah kira-kira. Kami akan rapat dulu dan apakah masih ada kemungkinan bisa diperpanjang atau tidak. Kami lihat kalau petunjuk-petunjuk itu memang makin dekat dan sebagainya, mungkin perpanjangan waktu adalah satu alternatif. Dan sejauh ini kalau kita dalam skala 0 sampai 100%, sudah berapa persen bukti-bukti yang didapat oleh tim yang bisa menunjukkan adanya benar atau tidaknya cerita dari Freddy Budiman? Ya, saya sulit kalau ditanya itu karena ini kan dari petunjuk ke petunjuk. Ya, Anda tadi sudah mengatakan betapa sulitnya kan karena orang Freddy yang sudah mati. Tidak bisa dikonfirmasi terhadap itu. Kami berangkat dari situ. Ya, artinya kami menyapih seluruh dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ekor ke kepala, kepala ke ekor, ini kami sapih semua data. Apa yang mungkin ada petunjuk kami kejar. Nggak ada petunjuk seperti pledoi, kami kejar. Pledoi nggak, ini kami masih kejar pengacaranya. Mungkin ada info-info lain di luar persidangan atau apa yang dia sampaikan. Tapi begitu ini tidak ada kemajuan atau tidak ada progres di sini, tidak ada input baru, ya ini hilang. Kami harus pindah lagi
pada ini lain. Apakah tim juga akan melibatkan PPATK? Karena Freddy dan pengakuannya juga menyetorkan 450 miliar ke pejabat BNN dan 90 miliar ke pejabat Polri. Apakah akan melibatkan PPATK juga? Oh, tentu saya sudah saya kira sejak lama Pak Kapolri bertemu dengan pimpinan PPATK dan hasil itu sudah diserahkan pada kami, pada tim sedang diteliti juga. Tapi saya ingatkan bahwa ini bukan suatu hal yang mudah hasil penelitian PPATK itu untuk diurai ya, karena hampir tidak mungkin lah ada bandar memberikan sesuatu dari rekeningnya dan tidak mungkin ada petinggi militer atau polisi yang kemudian yang kita duga katakanlah terlibat atau apa memberikan rekeningnya ya. Semua itu seperti benang kusut yang harus diurai satu-satu, jadi pasti makan waktu. Nah Mas Hendari, dengan kondisi waktu yang tinggal 10 hari lagi waktu kerja dari tim yang salah satu adalah Anda sebagai anggotanya, seberapa optimis kasus ini bisa diselesaikan? Ya kan ada dalam surat perintah Kapolri untuk sebagai dasar dari tim ini kan dua hal yang diinginkan adalah di dalam konteks aliran dana 90 miliar yang ke petinggi Polri itu yang kami coba kejar. Dan yang kedua juga kira-kira kata singkatnya adalah bersih-bersih di tubuh kepolisian. Artinya kami juga akan merekomendasikan beberapa hal yang kami temukan sebagai upaya untuk bersih-bersih khususnya di dalam penegakan hukum atau dalam konteks aparat penegak hukum narkoba. Karena kita tahu kan bahwa dengan info yang disampaikan oleh Haris Azhar yang saya bilang tadi dari hasil Freddy Budiman yang sumir itu pun masyarakat sendiri kan juga hampir tidak ada yang menolak mentah-mentah ya, atau bahkan ada yang menerima tanpa reserve. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada masalah di dalam penegakan hukum dan ada penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Baik. Ya. Mas Haris, sejauh ini Presiden hanya berbicara melalui juru bicaranya Johan Budi. Apa reaksi Anda? Kapan? Presiden berbicara hanya melalui Johan Budi menanggapi kasus Freddy Budiman. Johan Budi mengatakan Presiden ya sudah mendengar, sebatas seperti itu saja, tidak ada tindak lanjut lagi dari pernyataan tersebut. Sementara Anda ingin agar Presiden membentuk sebuah tim independen untuk mengurai kasus ini. Iya. Dan Istana belum ada tindakan apapun. Istana ada respon sih. Kira-kira seminggu pasca saya merilis tulisan itu memang ada respon dari melalui Istana. Johan Budi. Melalui Johan Budi kalau nggak salah ya. Pasca dari itu saya belum dengar ada lagi. Ada dipanggil ya, misalnya kepala BNN dipanggil gitu. Nah, soal tim yang kami usulkan belum ada respon. Tapi kira-kira saya dapat sejumlah hint-nya, kira-kira kode lah kalau bahasa sekarang ya. Kodenya mungkin mereka mau koordinasi dulu dengan 3 tim ini. Pertama untuk melihat sejauh mana kemajuan dan hasil kerjanya, temuannya. Lalu mungkin nanti mau semacam nunggu hasil gitu, mungkin seperti itu. Menurut saya itu sih sah-sah saja. Cuman kalau dari saya perspektifnya kenapa harus ada tim kepresidenan, ada yang urgent soal perlindungan saksi. Itu sih. Baik. Apakah siapa yang mau menjamin perlindungan saksi ini atau saksi-saksi atau tempat-tempat yang dimana bisa didapatkan informasi itu ketika menunggu hasil sampai pada titik yang mana? Saya pikir ini bisa didiskusikan gitu. Oke. Nah ini bukan ke presiden tapi ke dalam istana. Nah tetapi memang belum ada respon terbuka dari istana yang saya juga pikir sebenarnya penting ya untuk respon. Bukan untuk saya tapi buat publik luas yang lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya dialog kita dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.